melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat ini sangat menguatkan saya, karena ketika saya semakin merenungkannya, saya menyadari bahwa hanya ada saya dan Tuhan. Jadi saya semakin bersuka cita, karena pertolongan saya hanya dari Tuhan. Saya percaya ketika kita mengikuti seluruh rangkaian acara ibadah, iman kita dibangkitkan. Pertolongan kita hanya dari Tuhan. Saya juga mengencourage kita semua untuk fokus dan turn off your social media dan semua yang berpotensi untuk menjadikan distraksi dalam ibadah. During this service, kita semakin menyadari iman kita dibangkitkan, bahwa our help comes from the Lord. Selamat hari Minggu untuk kita semua dimanapun Anda berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kemurahan dan kebajikan menyertai Anda semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya percaya setiap kita dalam keadaan yang baik-baik saja, amin. Amin. Yes. Ini adalah ibadah yang terakhir di tahun ini. Kita mau mengingat setiap kebaikan Tuhan, kita mau mengingat kasih setia Tuhan, dan kita mau merayakannya hari ini. Mari kita memuji Tuhan. Gak habis-habisnya kasih setia Tuhan. Kita mau mengingat kebaikan Tuhan, kita mau nyanyikan. Angkat pujian, ceritakan kasih-Mu, tak henti rahmat-Mu, selalu baru setiap hari. Kau angkat bebanku, hapuskan air mataku, gantikan dukaku dengan tarian setiap hari, sebab Tuhan baik. Kembali. Selamanya, sebab Tuhan baik. Selamanya. Mari angkat hatimu, angkatlah hatimu padanya, muliakanlah Yesus Raja. Dia akan ganti segala duka dengan tari-tarian, sebab Tuhan baik selamanya, sebab Tuhan baik bersamanya. Kau angkat bebanku, hapuskan air mataku, ya gantikan dukaku dengan tarian setiap hari, sebab Tuhan baik selamanya, sebab Tuhan baik bersamanya. Mari dalam tangan terangkat. Angkatlah hatimu padanya, muliakanlah Yesus Raja. Dia akan ganti segala duka dengan tari-tarian. Mari angkat hatimu, Angkatlah hatimu padanya, muliakanlah Yesus Raja. Dia akan ganti segala duka dengan tari-tarian. Katakan, sebab Tuhan baik selamanya, sebab Tuhan baik bersamanya. Come on, say hallelujah. Hallelujah. Kita siap untuk memuji Tuhan. Amin. Come on, sing this song. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja
menyebutkan namanya, dimanapun kita berada, kita mau nyatakan bahwa keselamatan itu telah datang. Keselamatan itu telah datang kepada setiap orang. Dan namanya Yesus. Haleluya. Come on, serukan Yesus. Serukan Yesus. Come on, mari kita siarkan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di lahirnya Almas. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di lahirnya Almasih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Mari siarkan. Hai, siarkan lahirnya Almas. Mari come on. Hai, siarkan di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan lahirnya Almasih. Katakan gembala sangat takut. Nyanyian bala surga, gempita menggegah. Hai, siarkan di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan lahirnya Almas. Mari siarkan teman. Di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan lahirnya Almasih. Tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Biarlah persembahan kami menjadi bukti iman bahwa kami percaya terhadap penyediaan Tuhan dalam hidup kami. Mari jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengundang untuk setiap kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu ini. Kita mau nyatakan bahwa dari Yesuslah pertolongan kita. Dialah jawaban.
Shalom saudara, selamat hari Minggu. Saya percaya pada hari ini memberkati kita semua, amin. Dan seperti biasa, hari ini kita akan kembali mendengarkan kesaksian. Tentunya akan memberkati kita. Kita akan mendengarkan bagaimana Tuhan mengubahkan, bahkan memulihkan kehidupan seseorang. Hari ini kita sambut Ibu Erlin Rurut. Halo Oma, Halo, Shalom, apa kabar? Luar biasa. Gimana Oma kesibukannya hari-hari ini, ngapain aja sih? Kesibukannya sehari-hari ialah pagi-pagi harus bangun berdoa, Berdoa? baca Alkitab. Wow. Ya. Terus baru pekerjaan yang lain. Oh, sebagai ibu rumah tangga di rumah ya? Nenek-nenek. Nenek. Oke nih Oma, aku mau denger dong, dan rekan-rekan di rumah mau denger apa sih kebaikan Tuhan yang Oma alami? Kebaikan Tuhan yang saya alami selama saya nikah di Jakarta, Ya. itu saya tidak pernah sakit dan selalu diberkati Tuhan. Oke. Pernah saya sakit diantar Esther ke RSPP. Ya. Waktu itu di scanning katanya saya gejala stroke. Gejala stroke. Oke. Tapi saya percaya tidak. Tuhan akan, oleh bilu-bilunya Tuhan akan menyembuhkan saya. Ya, amin. Saya tidak sakit. Lalu saya pulang sama Esther. Terus di rumah. Terus kira-kira itu sudah sembuh terus. Kira-kira sebulan lalu Bang Hot mau hub di rumah. Terus sebelum Bang Hot datang seminggu lalu itu kok pundak saya sakit sekali itu. Saya berdoa, Tuhan, oleh bilu-bilunya saya tidak sakit, Tuhan sudah sembuhkan saya. Tuhan itu baik. Selalu Bang Hot dan Bang Ben bilang kalau ada sakit selalu Oma sebutkan oleh bilu-bilunya Tuhan sudah sembuhkan. Amen. Tuh, jadi Bang Hot datang mau hub. Pada waktu itu saya siangnya masih sakit, sorenya Bang Hot datang, saya sudah sembuh. Wow. Saya bilang Bang Hot, waktu Bang Hot belum datang tuh saya masih sakit, tapi sekarang saya sudah sembuh. Lebihnya Tuhan sembuhkan saya. Wow, luar biasa ya. Terima kasih Tuhan untuk sudah baik luar biasa sama saya. Jadi waktu Oma denger vonis dokter itu kapan tuh Oma? Katanya kan ada gejala stroke gitu ya. Kira-kira 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Dan sebulan lalu Oma seperti mengalami gejalanya gitu ya? Enggak tahu gejalanya, padahal pundak saya itu sakit sekali. Sakit sekali? Saya pikir apa ini saya stroke apa gimana kan. Banyak teman-teman yang sudah stroke begitu. Iya. Tapi saya berdoa terus karena saya dikuatkan oleh Bang Hot sama Bang Otok juga bahwa kalau sakit itu harus menyebutkan bilu-bilunya sudah disembuhkan. Betul. Jadi saya selalu berdoa dan berdoa begitu. Wow, luar biasa. Terima kasih, sekali ya. Tuhan tuh baik ya. Tuhan baik, amin. Ada nggak sih Oma firman Tuhan yang Oma renungkan atau mungkin Oma inget gitu ya? Mungkin penggalan ayatnya aja mungkin Oma inget nggak? Kalau saya selalu baca itu di Mazmur 91. Mazmur 91. Iya. Di bawah kepaknya kita Iya. berlindung itu ya? Iya. Bahwa kesembuhan Iya. bagian setiap anak Iya. Tuhan. Oke. Terima kasih Oma buat Iya. kesaksiannya. Sama-sama. Tuhan berkati. Terima kasih. Tuhan juga berkati. Baik jemaat Tuhan, kita mendengar bagaimana kesaksian dari Oma Erlin disembuhkan dari penyakit yang dia alami. Mungkin ketakutan pernah ada di dalam hati Oma atau mungkin di setiap kita ketika kita mengalami gejala penyakit. Tapi saya percaya kuasa Tuhan jauh lebih nyata, firman Tuhan jauh lebih hebat dari setiap ketakutan kita. Amin. Mari terima kebaikan Tuhan, mari alami kebaikan Tuhan. Terima kasih saudara sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa kesaksian dari Ibu Erlin yang mengalami kesembuhan pundaknya saat itu juga. Kita percaya bahwa bilur-bilur Tuhan Yesus itu menyembuhkan penyakit kita. Shalom, kami menyapa semua Bapak Ibu yang saat ini bergabung di channel YouTube GKKD, baik yang ada di Jabodetabek, di Bandung, di Bali, dan yang ada di luar negeri. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk beberapa beban doa seperti yang tampak di layar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu berkata bahwa di dalam Tuhan Yesus, Engkau sudah mengaruniakan kepada kami segala berkat rohani di surga.
Dalam nama Yesus, kami berdoa keuangan keluarga saudara kami akan dipulihkan. Dalam nama Yesus, anak dari saudara kami sembuh dari penyakitnya. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, apapun penyakit anak ini sudah disembuhkan. Dalam nama Yesus, anak dari saudara kami segera mendapatkan pekerjaan seperti yang diharapkan. Kami percaya pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Ibadah awal tahun GKKD Solters akan diadakan tanggal 1 Januari 2021 jam 7 malam. Mari ajak keluarga dan rekan-rekan kita untuk beribadah bersama. Ibadah minggu online tanggal 3 Januari 2021. Ibadah online kids jam 10 pagi. Ibadah online umum jam 12 siang. Mari kita subscribe channel YouTube GKKD Solters. Anda juga bisa saling menyapa dan bertanya di kolom komentar. Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan dan persepuluhan bisa mentransfernya ke rekening yang bisa dilihat di layar. OVO barcode juga tertera di layar. Terima kasih untuk bantuan jemaat dalam program Sharing for Caring. Dana Sharing for Caring sudah disalurkan dan akan diteruskan setiap bulannya. Rekening Sharing for Caring bisa dilihat di layar. Mari kita dengan giat melakukan puasa kita setiap hari Selasa jam 6 sore sampai hari Rabu jam 6 sore. Sebab dengan demikian kita menyisihkan uang makan kita dan memberikannya untuk membantu rekan-rekan yang membutuhkan. Kirimkan pokok doa dan kesaksian Anda melalui direct message di IG GKKD Solters atau komen di YouTube. Jika Anda ingin dilayani, misalnya Anda sakit atau Anda butuh konseling atau membutuhkan komunitas persekutuan anak-anak Tuhan, Bapak dan Ibu bisa menghubungi ke nomor sekretariat gereja yang tertera di layar. Sekian pengumuman, tiba saatnya kita akan mendengarkan offering page. Bapak, Ibu, kakak dan abang, sebelum kita memberi persembahan, marilah kita lihat apa kata firman Tuhan mengenai memberi. Saya akan bacakan dari 1 Korintus 13 ayat 3, demikian firman Tuhan. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, seperti yang gembala kita katakan berulang kali, apa motivasi kita waktu memberi itu jauh lebih penting daripada pemberian itu sendiri. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa kita memberi harus berdasarkan kasih, dilandaskan pada kasih. Jadi kalau saya mengingat dulu saya mau memberi nih ke waktu itu masih pacar saya, sekarang sudah mantan pacar. Waktu itu saya memberi, itu saya memberi dengan hati penuh sukacita. Uang gak ada, dikumpul-kumpulin supaya bisa memberi. Waktu kita memberi itu gak perlu dipaksa-paksa. Nah, demikian juga kita harus memberi itu seperti itu. Seperti Bapak Ibu bisa ingat-ingat lagi waktu Bapak Ibu tuh memberi entah ke pasangan, entah ke anak, bahwa memberi itu dengan rela hati. Tidak pernah memberi itu dengan sedih atau bahkan memberi dengan paksaan. Jadi kita memberi dengan sukacita. Nah, sebelum Bapak dan Ibu memberi hari ini, coba Bapak Ibu ingat-ingat lagi, apakah pemberian Bapak Ibu itu memang karena Bapak mengasihi, bisa mengasihi Tuhan, bisa mengasihi gereja kita, bisa mengasihi saudara-saudara kita. Karena firman Tuhan mengatakan kalau tidak berdasarkan kasih, tidak ada faedahnya sama sekali. Jadi saya mengencourage kita melakukan pemberian kita dengan berlandaskan kasih, tidak dengan paksaan, menurut kerelaan hati, dan memberi dengan sukacita.
Bapak dan Ibu, kami mengundang Bapak dan Ibu untuk berdiri. Kita akan bersama-sama menyatakan statement iman kita. 1, 2, 3. Kami percaya bahwa Ia yang kaya rela menjadi miskin, supaya kami yang miskin menjadi kaya. Kami percaya setiap benih yang kami tabur adalah benih yang terbaik, yang pasti menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami lebih dulu dikasih. Engkau lebih dulu mengasihi kami, bahkan sangat mengasihi kami. Engkau memberikan anakmu yang tunggal untuk mati di atas kayu salib bagi kami. Kami percaya bahwa Engkau di dalam Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan segala berkat rohani di surga kepada kami. Dan atas rasa syukur itu kami memberi kepada Engkau. Kami percaya bahwa pemberian kami akan dilipat gandakan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan kami memberi dengan hati penuh sukacita. Di dalam nama Yesus, amin. Selamat memberi Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Menangis merenungi, mencari kasih yang sejati. Berat beban menghadap, mengejar hari penuh duka. Terluka kau bertanya, di manakah kasih yang peduli? Kau tak sendiri, paham bahwa kau berharga. Ku ada untuk dirimu, sahabat di masa susah. Mari kita melihat kepada Kristus, kepada kasih setianya dalam hidup kita, yang gak pernah habis-habis, yang selalu ada buat setiap kita. Kita mau nyanyikan tentang kasih setia Tuhan yang ajaib di sepanjang hari-hari kita. Come on, sing this song. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini kau pegang hidupku dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang berikan
kami mau renungkan tentang betapa ajaib Tuhan yang bersama-sama dengan setiap kami. Bahkan ketika kami gagal untuk setia, Kau tetap setia dalam hidup kami. Kami mau menyanyikan syukur kami, menyanyikan mazmur kami di hadapan Tuhan. Sebab Kau layak Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu. Come on, worship Him. Kau Bapa-Ku, Kau yang berjalan bersamaku, Kau setia di dalam setiap hari-hari kami Tuhan. Kau Allah yang setia. Mari nyanyikan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Nyatakan bahwa Dia Allah yang setia, Allah yang gak pernah meninggalkan kita apapun keadaan kita. Come on. Oh, we thank You, Lord. Oh, Your presence. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence
Shalom jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Jika hari ini saudara pertama kali menyaksikan channel YouTube Ibadah Minggu GKKD Sauter, saya ingin mengucapkan selamat datang, selamat beribadah bersama-sama dengan kita di tempat ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu saudara untuk menyaksikan channel ini. Saya dan istri saya, Kak Doli, yang biasa dikenal dengan nama Kak Doli, juga ingin mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Saya harap saudara dalam keadaan sehat, damai sejahtera dan sukacita di tengah pandemi yang kita semua harapkan akan segera berlalu ini. Oke, dari judulnya, judul khotbah hari ini saudara sudah bisa menebak bahwa saya akan membagikan kebenaran mengenai mengampuni. Saya percaya ketika kita dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita, pada dasarnya kita sedang melepaskan belenggu yang mengikat hidup kita. Belenggu yang membuat kita sulit untuk melihat, menerima, dan menikmati kebaikan Tuhan atas hidup kita. Ini yang dapat saya janjikan. Ketika belenggu sakit hati, kekecewaan, kepahitan, dan kemarahan itu terlepas atau kita lepaskan, saudara akan dapat melanjutkan hidup saudara ke arah yang jauh lebih baik. Saya harus katakan ini dulu di awal, bahwa mengampuni itu bukan perkara yang mudah. Dan setiap orang, saudara dan saya, kita pernah disakiti, dan kita juga pernah menyakiti orang lain. Menyakiti dan disakiti satu sama lain menjadi seperti sebuah siklus yang terjadi di dunia ini. Ada slogan yang bilang begini, hurt people, hurt people. Orang yang sakit hati akan cenderung menyakiti orang lain. Secara naluriah, secara alami, kita tuh punya kecenderungan untuk balas orang lain ketika kita disakiti sama orang itu. Namun ini kabar baiknya saudara. Namun Yesus memberikan kita pengharapan, memberikan kita sebuah cara, memberikan kita sebuah jalan untuk memutuskan mata rantai itu dengan cara melepaskan pengampunan. Sekali lagi, bukan berarti mengampuni itu adalah hal yang mudah. Setiap orang punya cerita di masa lalu yang menyakitkan, atau mungkin masih terjadi sampai sekarang. Mungkin tidak ada orang yang mengetahui hal itu, tetapi kita menyadari rasa sakit itu menggerogoti kita di dalam, dan kita harus berhadapan dengan kebencian, kemarahan, kekecewaan, kepahitan, dan mungkin kesepian secara konstan di dalam hidup kita. Hari ini saya ingin kita menyadari bahwa ada jalan keluar di dalam Yesus. Dia sanggup menyelamatkan yang terburuk dan yang terhancur di antara kita, dan kembali menghembuskan nafas kehidupan, sehingga kita dapat menikmati hidup kita dengan damai dan sukacita. Saudara, saya mau katakan bahwa saudara dan saya layak untuk hidup bahagia di dalam Kristus. Mungkin kita sudah terbiasa mendengar kata mengampuni ini. Tetapi biasanya kalau sesuatu yang sering kita dengar, kita sangat kayak familiar gitu dengarnya, kadang-kadang kita suka keliru memahaminya. Kecenderungannya begitu, karena kita pikir kita udah tahu. Untuk apa saya cari tahu lagi, untuk apa saya mendengar lagi tentang itu, karena saya sudah tahu. Begitu juga tentang mengampuni. Kita pikir mengampuni itu ya udah, kalau ada orang bikin salah, ampuni, maafkan, biarkan dia, toleransi dia gitu. Saya terima aja gitu ya. Tapi apakah itu yang Yesus maksud tentang mengampuni? Apakah itu yang benar-benar Yesus maksudkan? Mari kita baca satu ayat yang paling terkenal, perkataan Yesus sendiri mengenai pengampunan. Biasa kata-kata ini selalu muncul di dalam konseling, kalau yang konseling itu bergumul tentang pengampunan gitu ya. Bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Ampuni dia tidak terbatas artinya. Tapi saya sudah mengampuni dia bertahun-tahun, jangan dihitung-hitung. Gitu ya. 70 kali 7 kali itu artinya unlimited. Tidak terbatas, ampuni lagi. Tapi apakah benar itu yang Yesus maksud dengan mengampuni seseorang? Mari kita lihat. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Saya akan bacakan buat kita semua. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Kita tahu siapa Petrus, saudara ya.
Petrus nih orang yang sangat agresif. Kadang-kadang dia ngomong nggak mikir gitu ya saudara ya. Oh, ngomong aja dulu, urusan belakangan gitu ya. Dia orang yang selalu ingin mencari kredit buat dirinya, menunjukkan atau menonjolkan siapa dirinya. Dari perkataan ini sendiri, bahkan pertanyaannya kita dapat merasakan sensasi itu gitu ya, bahwa berapa kali aku harus mengampuni jika saudaraku berbuat dosa? 7 kali. Dia ngerasa 7 kali itu kayak ini udah banyak banget. Ini akan membuat Yesus tuh kagum terhadap dia, bahwa saya bisa mengampuni 7 kali. Saya mengampuni 7 kali. Atau mungkin juga yang dia maksud tuh begini, setelah 7 kali yang ke-8 boleh nggak saya balas gitu ya. Ini udah ambang batas sabar saya gitu. Pipi kanan udah kasih, pipi kiri sudah kasih, ini kalau udah yang 7 kali ke-8 saya hajar dulu hidungnya, boleh nggak gitu ya. Dan tipikal Yesus, saudara. Dalam cerita ini Petrus, ada tipikal Petrus, ini tipikal Yesus. Tipikal Yesus tuh dia tahu apa yang ada di dalam hati seseorang. Dia tahu motivasi seseorang. Dan Yesus tahu bagaimana cara meluruskan apa yang kita pikirkan tentang sesuatu. Yesus berkata kepadanya, kepada Petrus, bukan, aku berkata kepadamu, bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Wah, ini semua orang tahu perkataan ini. Bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Kita stop sebentar di sini. Kita observe sebentar, saudara ya, kalimat-kalimat ini. Waktu Petrus bilang saudaraku, Petrus tidak sedang bicara tentang kakak atau adik kandungnya, tapi dia bicara tentang brothers and sisters in Christ. Bicara tentang jemaat yang mengikuti Kristus, pengikut Kristus gitu ya, komunitas pengikut Kristus. Perlu dicatat, karena gereja pada saat itu belum ada, tetapi kemanapun Yesus pergi, dia selalu membuat komunitas-komunitas kecil di kota atau di desa gitu ya, komunitas pengikut Kristus seperti persekutuan rumah. Dan ketika mempersiapkan khotbah ini, saya menyadari ada begitu banyak penyalahgunaan dalam menggunakan ayat ini, terutama jika saudara membaca hanya 2 ayat ini tanpa melihat keseluruhan konteks dari Matius 18. Yang paling populer yang kita sering dengar tuh begini, kalau ada orang bikin salah, udah terima aja, take it, maafkan mereka, toleransi mereka. Ingat, bukan hanya 7 kali, tapi sampai 70 kali 7 kali. Atau dengan kata lain, kalau engkau pengikut Kristus, engkau itu keset. Kau harus biarkan orang menyakiti engkau, mengampuni tidak terbatas, membiarkan orang memperlakukan kamu seenaknya, dan kita perlu maklumi itu, tetap kasihi mereka sampai 70 kali 7 kali. Terima saja perbuatan orang. Jika kita mengira pengampunan Yesus maksud lewat ayat ini seperti itu, kita keliru, saudara, memahami pengampunan yang Yesus maksud. Itu sebabnya mungkin banyak orang yang pada akhirnya jadi merasa nggak masuk akal, mengampuni itu bukan sesuatu yang masuk akal. Atau yang kedua, orang malah jadi tidak mau mengampuni gitu ya, karena melihat seperti ini gitu. Oke, kita keluar sedikit. Waktu Yesus bilang 70 kali 7 kali, Yesus mengambil kata itu tuh dia referensikan dari Kejadian 4 ayat 24 untuk mengcounter gitu ya apa yang Lamek katakan. Siapa Lamek? Lamek ini keturunannya Kain. Kejadian 4 ayat 24 ini bicara tentang peristiwa di mana Lamek membunuh orang yang membuat dirinya bengkak gitu ya. Jadi sepertinya dia disakiti orang dan membuat tubuhnya bengkak, kemudian dia balaskan orang itu dengan cara membunuh. Dia katakan begini, kalau Kain dibalaskan 7 kali lipat, Lamek membalas 77 kali lipat. Yesus mengambil referensi percakapan ini, bukankah 7 kali kata Petrus? Bukan, 70 kali 7 kali itu dari Kejadian 4 ayat 24. Lihat, Yesus mengatakan 70 kali 7 kali. Ini kalau secara matematika ini dijumlahkan 490 kali lipat gitu ya. Sedangkan Lamek bilang 77 kali lipat.
Dari perbandingan ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Yesus mencoba mengatakan bahwa mengampuni itu lebih baik daripada balas dendam. Yang Lamek lakukan adalah balas dendam, tapi Yesus menggunakan perkataan Lamek dalam konteks untuk mengampuni. Dan Yesus mencoba mengatakan bahwa mengampuni itu jauh lebih baik, jalan keluar yang jauh lebih baik daripada membalaskan dendam. Oke, sekarang kita bahas Matius 18. Secara keseluruhan, Matius 18 itu bicara mengenai hikmat yang Yesus berikan kepada para pengikutnya mengenai cara menyelesaikan konflik di dalam sebuah komunitas. Itu konteksnya. Tentu aja saudara, kalau kita hidup bersama-sama di dalam sebuah komunitas, let's say di gereja, di pelayanan, di persekutuan, konflik, pergesekan, cepat atau lambat akan muncul. Kalau saudara baru di dalam pelayanan, orang baru di dalam pelayanan dan merasa, kayaknya semuanya baik-baik aja, saling mengasihi. Oh, tunggu sebentar saudara, tunggu ada kelamaan sedikit gitu ya. 6 bulan, 3 bulan setelah saudara mulai pelayanan akan muncul konflik, pergesekan. Itu sesuatu yang nggak bisa dihindarkan. Yesus tahu itu. Di dalam komunitas pasti terjadi itu. Kenapa? Karena kita hidup bersama-sama dengan sesama manusia yang punya ego, punya perbedaan, punya cara yang berbeda, pemikiran yang berbeda, latar belakang yang berbeda, cara menyelesaikan masalah yang berbeda. Dan itu akan memunculkan konflik dan pergesekan. Dan Matius 18 ini adalah cara untuk menyelesaikan hal itu. Oke, jadi hari ini kita akan lakukan yang pertama adalah memahami apa yang Yesus tidak maksudkan mengenai pengampunan, sehingga yang kedua kita dapat benar-benar memahami apa yang Yesus maksud tentang pengampunan. So what forgiveness is not and what forgiveness is. Mari kita baca Matius 18. Oke, kita akan baca dari ayat yang ke-15. Saudara ikuti saja, saya akan bacakan buat kita semua. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawa seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2-3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah ia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Apa maksudnya ini? Ini salah satu perkataan yang cukup sulit untuk dimengerti, tapi nanti kita akan bahas itu belakangan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sedikit nih saudara ya. Ayat 18, 19, 20 ini juga seringkali diartikan untuk kita kumpul 2-3 orang, kemudian kita doakan sesuatu, sepakat meminta sesuatu, kalau semuanya sepakat Tuhan akan kabulkan. Padahal konteks cerita ini bicara tentang ada 2 orang berseteru, kemudian yang disakiti ini dia menegur yang menyakiti. Kalau dia nggak dengarkan nasihatnya kembali, dia bawa saksi, masih nggak didengarin juga, dia nggak bertobat juga, nggak mengakui juga, dia bawa lagi lebih banyak saksi, nggak berhasil juga, doakan orang itu. Karena walaupun kita sudah lakukan ini dan itu dan nggak berhasil untuk membuat orang itu minta maaf, membuat orang itu menyadari dosanya, membuat orang itu bertobat atau berubah, kita masih bisa berdoa dan masih ada kekuatan doa di situ. Tuhan bekerja di sana untuk bisa memulihkan orang ini, mengembalikan orang ini ke jalan yang benar. Itu konteksnya. Tapi kita nggak akan bahas itu. Kita mau bahas tentang pengampunan. Oke, dari Matius 18 ayat 15 sampai 20 ini ada setidaknya 5 hal yang kita bisa pelajari, yang bisa menunjukkan bahwa pengampunan itu tidak berarti, nah gitu ya. Ini ke-5 poin ini. Saya akan bacakan dulu buat saudara, supaya nanti kita akan bahas, supaya kita bisa bahas satu persatu. Oke, pengampunan dari ayat ini nggak berarti mengabaikan atau melupakan. Kita sering lihat stiker forgive and forget. Ternyata bukan itu yang Yesus maksud. Walaupun itu yang
orang seringkali percaya. Kalau kamu sudah bisa melupakan, kalau kamu mau mengampuni, kamu harus melupakan. Tapi Yesus nggak maksudkan itu. Pengampunan tidak berarti mengabaikan atau melupakan. Yang pertama, pengampunan tidak berarti menerima perbuatan orang itu. Just take it. Kalau ada orang bikin salah, udah, maafkan aja. Terima aja. Ternyata enggak. Pengampunan tidak berarti mentoleransi lebih jauh perbuatan seseorang. Atau dengan kata lain, kita jadi keset. Dia boleh berbuat seenaknya terhadap kita dan kita diam saja. Kita tidak perlu melakukan apa-apa, maafkan aja, lepaskan pengampunan terhadap orang itu. Ternyata bukan itu yang Yesus maksud. Kemudian yang keempat, pengampunan tidak berarti rekonsiliasi atau pemulihan hubungan, yang artinya hubungan mungkin setelah terjadi pengampunan, mungkin hubungan tidak terjadi seperti sedia kala. Kalau dulunya adalah konco kental, mungkin nggak jadi konco kental lagi gitu ya. Mungkin nggak jadi temanan lagi gitu. Walaupun pengampunan sudah dilepaskan. Yang kelima, pengampunan mungkin tidak berarti membiarkan pelaku itu bebas dari konsekuensinya. Itu sedikit observasi yang bisa kita lihat dari Matius 18 ayat 15 sampai 20. Jadi pengampunan yang Yesus maksud justru berbanding terbalik dengan kelima hal di atas. Mari kita bahas satu persatu. Kita bahas yang 3 pertama dulu. Pengampunan bukan tentang melupakan, menerima, atau menoleransi perbuatan seseorang. Pengampunan berarti kita menghadapi masalah yang menyakiti hati kita, bukan lari dari masalah itu, bukan mengabaikannya, tapi justru kita menghadapi masalah yang menyakiti kita dan menyelesaikannya dengan tujuan sehingga supaya gitu ya, kita dapat melanjutkan hidup kita dan membuka lembaran baru atas hidup kita. Ya saudara sadari nggak sadari kalau saudara sedang mengalami ini, bahwa ketika orang menyimpan kepahitan, menyimpan dendam, menyimpan kebencian, dia nggak bisa move on, nggak bisa melanjutkan hidupnya, karena hidupnya seperti terpaku gitu di satu titik di masalah itu. Masalahnya nggak selesai soalnya. Apalagi disuruh ampuni 70 kali 70 kali 70 kali 7 kali gitu ya. Orang itu berbuat lagi, maafkan dia, makin membara gitu saudara ya. Dia bukan dihadapi, justru malah makin jadi-jadi, bukan diselesaikan, malah makin menjadi-jadi. Akibatnya dia nggak bisa move on. Mengapa demikian? Kita lihat Matius 18 ayat yang ke-15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah ia di bawah 4 mata, kata Yesus. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Coba kita renungkan sedikit ayat ini sebentar. Kalau Yesus mengajarkan kita untuk melupakan, menerima dan menoleransi perbuatan seseorang, membiarkan mereka berbuat jahat gitu terhadap kita, mengapa dalam ayat ini Yesus menyuruh kita untuk menegur orang yang bersalah? Kalau dia ingin kita mengabaikan, melupakan, menerima, atau menoleransi, mestinya dia bilang, yaudah, nggak usah digubris gitu ya, diemin aja masalah itu. Tapi enggak, Yesus bilang, tegur orang itu 4 mata. Yang artinya Yesus nggak ingin kita mengabaikan masalah itu. Yesus nggak ingin kita melupakan masalah itu. Yesus nggak ingin kita terima aja atau toleransi aja, enggak. Dia justru ingin kita menghadapinya dan selesaikan. Tegur 4 mata. Dan ini juga kebanyakan kecenderungan orang, saudara. Ketika dia disakiti orang lain, yang dia datangin bukan orang yang melakukan, tapi dia mau ke Facebook, ke Instagram story, dia tulis sesuatu, kemudian di bawahnya dikasih hashtag note to myself, gitu ya saudara ya, dengan tujuan mungkin menyerang atau menyindir seseorang. Tapi bukan itu caranya. Caranya adalah datangi orang yang menyakiti kita dan ngomong 4 mata, nyatakan kesalahan dia. Kasih tahu bahwa kamu tuh menyakiti saya. Apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan itu membuat saya terluka. Ngomong itu dengan jelas, supaya orang itu mengerti bahwa dia bikin salah. Bisa jadi orang itu nggak tahu, saudara, apa yang dia lakukan itu salah. Namanya juga, misalnya orang sudah terbiasa punya satu perilaku atau sebuah gaya hidup, dia
nggak merasakan lagi bahwa ini nih mungkin menyinggung orang lain, mungkin ini menyakiti orang lain, mungkin dia nggak merasakan itu. Ya, kita perlu menegur dia supaya dia nggak seperti itu. Ini cara yang Yesus katakan. Jadi jika ada seseorang memperlakukan saudara tidak baik di dalam sebuah komunitas, saudara jangan berdiam diri. Karena mungkin bukan hanya saudara yang diperlakukan begitu sama orang tersebut. Dan tidak tertutup kemungkinan juga, dalam arti tidak tertutup kemungkinan juga bahwa penilaian kita terhadap sebuah masalah itu terlalu subjektif, terlalu personal. Atau dengan kata lain, mungkin penilaian kita tuh salah terhadap orang itu. Kita pikir dia seperti ini, menyakiti kita. Mungkin sebenarnya nggak seperti itu. Bisa jadi kita salah. Itu sebabnya dalam konteks ini, Tuhan bilang, ngomong empat mata, setelah itu bawa saksi. Tentu saksi yang netral di dalam komunitas itu yang mengenal saudara dan orang tersebut dengan baik, yang punya intensi gitu ya untuk membuat saudara dan orang tersebut akur gitu ya, baik lagi, dan dia punya kasih gitu. Bawa orang itu menjadi saksi untuk memberikan penilaian. Karena bisa jadi bukan orang itu yang salah, tapi saudara yang salah. Oke, kita stop sebentar di sini, saudara. Saya menyadari bahwa mengampuni ini bukan masalah yang mudah. Dan ini masalah yang serius. Jika ada di antara saudara yang pernah mengalami kekerasan fisik, atau mungkin sedang mengalami kekerasan fisik ataupun verbal di dalam sebuah hubungan, catat ini, saudara. Hal pertama yang perlu saudara lakukan bukan mengampuni. Oke? Hal pertama yang Tuhan ingin saudara lakukan itu bukan mengampuni, melainkan keluar dari situasi itu, mencari tempat yang aman, menjauh dari orang tersebut. Sehingga saudara dapat menenangkan hati saudara dan kemudian belajar untuk melepaskan pengampunan bagi orang yang menyakiti saudara. Mungkin ada di antara kita saat ini sedang mengalami hal tersebut, physical or verbal abuse. Saudara, saya mau katakan jangan sungkan untuk cari pertolongan. Saudara bisa hubungi sekretariat GKKD Shouters untuk mencari pertolongan. Oke, saudara, saya dapat merasakan bahwa ini bukan beban yang mudah. Tidak semudah mengucapkannya, ampuni orang itu. Nggak semudah itu. Banyak orang yang stres, depresi, tertekan, bahkan mungkin punya keinginan untuk bunuh diri karena dia menyimpan kebencian yang begitu besar, kebencian yang begitu luar biasa, kepahitan yang begitu dalam di dalam hatinya. Saudara, cari pertolongan. Cari orang yang bisa membantu saudara untuk keluar dari situasi itu. Oke? Dan saudara bisa perhatikan di sini bahwa salah satu alasan Yesus mengajarkan kita untuk memanggil saksi supaya kita tidak pernah lagi berduaan dengan orang yang menyakiti kita. Saudara bisa lihat itu di dalam perkataan Yesus ini. Supaya kita nggak akan pernah berdua lagi. Tegur empat mata, nggak berhasil panggil saksi. Nggak berhasil lagi panggil saksi lagi lebih banyak. Nggak berhasil lagi berdoa 2-3 orang. Jadi saudara tidak pernah lagi berduaan dengan orang itu. Supaya ada orang lain. Kenapa panggil saksi? Supaya ada orang lain yang bisa menyaksikan atau turut melihat perkembangan masalah saudara. Jadi kalau satu hari misalnya saudara mengalami kekerasan fisik, kemudian ada orang lain, ada saksi yang bisa melihat perkembangan saudara secara intens, menghubungi saudara, menanya kabar saudara. Jika terjadi sesuatu dengan saudara, orang ini akan tahu. Dan mereka akan tahu harus berbuat apa selanjutnya. Oke, jadi mengampuni, dalam bagian ini kita belajar bahwa mengampuni itu tidak berarti kita terus-menerus membiarkan diri kita disakiti. Kita harus melakukan sesuatu. Itu yang Yesus ingin kita lakukan. Poin berikutnya mengenai apa yang tidak termasuk di dalam pengampunan. Pengampunan juga tidak berarti rekonsiliasi atau pemulihan hubungan seperti sedia kala. Mungkin pada satu titik rekonsiliasi itu tidak bisa dicapai lagi, saudara. Entah karena terpisah jarak, pihak yang bersalah meninggal, atau terputus komunikasi karena satu dan lain hal. Karena proses seseorang pahit, proses seseorang benci, proses sebuah hubungan itu
retak atau hancur, itu tidak terjadi dalam semalam, bukan terjadi hanya karena satu kesalahan. Biasanya karena udah proses yang sangat panjang sekali, yang berlarut-larut, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun disimpan. Itu sebabnya mungkin sampai satu titik rekonsiliasi ini sudah nggak bisa terjadi. Orang yang mungkin pindah, keluar kota, sudah nggak bertemu lagi, nggak pernah komunikasi lagi, tapi benci itu, dendam itu, kepahitan itu masih ada di dalam hati, gitu ya. Dan jadi pengampunan itu bukan berarti rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu butuh dua pihak untuk sepakat. Dua pihak bersepakat. Yang disakiti mengampuni, yang menyakiti itu mengaku dan bertobat dan berubah. Rekonsiliasi butuh dua pihak bersepakat. Tapi pengampunan hanya butuh satu, yaitu orang yang disakiti. Yang menyakiti nggak berubah, yang menyakiti tetap seperti itu, ya sudah, itu biarkan urusannya dia. Tapi pengampunan itu hanya butuh orang yang disakiti itu mengatakan, aku melepaskan pengampunan. Jadi mungkin setelah kita dapat mengampuni, hubungan tidak kembali seperti sedia kala. Bahkan ada kasus-kasus di mana sebuah kebodohan untuk memiliki hubungan kembali dengan orang yang menyakiti kita, gitu. Jadi setelah kita mengampuni, mungkin adalah sebuah kebodohan kalau kita tetap balik ke dalam hubungan itu dan membiarkan dia lagi ada di dalam hidup kita. Jadi rekonsiliasi tidak termasuk di dalam pengampunan. Oke, kita udah belajar apa yang Yesus tidak maksudkan di dalam pengampunan. Sekarang kita akan ke bagian berikutnya. Jadi apa itu pengampunan yang Yesus maksudkan? Mari kita baca jawaban Yesus dari Matius 18 ayat 23 sampai 35. Yesus menjelaskan ini atau menjawab tentang perkara mengampuni, apa itu mengampuni, lewat sebuah perumpamaan. Jadi setelah dia menjawab Petrus bukan 7 kali tapi 70 kali 7 kali, Yesus memberikan satu perumpamaan yang sangat luar biasa sekali. Mari saya akan bacakan buat kita semua. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya lah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Talenta di sini bukan bicara tentang skill ataupun kemampuan ataupun keahlian. Ini bukan bicara tentang ada seseorang yang punya 10.000 talenta, dia bisa masak, ngepel, nyuci, kemudian sambil kayang, lompat kodok gitu ya, saudara, tiger sprong gitu dalam satu waktu yang bersamaan. Bukan. Ini bicara tentang uang, bicara tentang harta, money, fulus, hepeng. Itu berbagai bahasa tuh saudara ya. Jadi bicara tentang anggaplah 10 miliar rupiah. Jadi ada seorang hamba berhutang kepada raja 10 miliar rupiah. Tapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutang. Maka sujudlah hamba itu, ayat yang ke-26, menyembah sang raja. Katanya, sabar dulu kawan. Gitu. Segala hutangku akan kulunaskan. Dia bilang, sabar dulu. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ternyata hamba ini juga punya kawan yang hutang kepada dia. Dia bilang hutangnya 100 dinar. 100 dinar anggaplah 10 juta rupiah. 10 miliar hutangnya dia kepada raja, ada seseorang hutang 10 juta kepada dia. Ya tangkap, ya cekik kawan itu. Dia bilang, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu memohon kepadanya, ngomong hal yang sama seperti yang si hamba ini ngomong kepada rajanya. Sabar dulu kawan, hutangku itu akan segera kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawan yang lain sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu memanggil si hamba ini dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau harusnya mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Dari perumpamaan ini kita bisa melihat betapa seriusnya pengampunan bagi Yesus. Pengampunan adalah sesuatu yang sangat vital sekali di dalam kerajaan sorga yang dia bawa ke dunia ini.
Dia berkata, Bapakku di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Pengampunan adalah sesuatu yang sangat serius sekali di mata Kristus. Oke, dari perumpamaan ini kita bisa mengambil setidaknya 5 hal untuk mendefinisikan apa itu pengampunan yang Yesus maksud. Yang pertama, mari kita perhatikan jawaban Yesus mengenai di mana terjadinya pengampunan. Rekonsiliasi itu tadi kita sudah bahas terjadinya ketika ada 2 orang bersepakat. Jadi itu pasti terlihat gitu saudara ya. Pasti terlihat bahwa 2 orang ini yang tadinya berseteru bersepakat kemudian jadi baik kembali. Yang disakiti mengampuni, yang bersalah mengakui dan berubah. Tapi pengampunan sendiri terjadinya di mana? Pengampunan berbeda dengan rekonsiliasi. Kalau rekonsiliasi terjadinya di depan mata, kita bisa melihat dengan jelas. Tapi pengampunan di dalam ayat 35 dikatakan terjadinya di dalam hati. Haruslah kamu mengampuni dengan segenap hati. Yang artinya tidak peduli orang yang menyakiti kamu itu berubah atau tidak berubah, masih seperti itu atau tidak, pengampunan itu adalah keputusanmu. Oke, yang kedua, apa itu pengampunan? Pengampunan itu artinya begini, kita menyerahkan dendam kita, keinginan kita untuk membalas dendam kepada Tuhan, biar Dia menjadi hakim atas perkara yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita lihat kembali di ayat 28. Ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 10 juta rupiah kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawan itu. Katanya, bayar hutangmu. Saya waktu baca peristiwa ini, saya agak sedikit tertawa saudara ya. Karena jujur, itu yang seringkali kita rasakan ketika kita benci atau kita disakiti oleh seseorang saudara. Kita pingin cekik orang itu gitu ya. Kita pengen cekik, ayo saya akan berhenti cekik kalau kamu siul, cepat siul 3 kali, ayo siul lagu Natal saya akan berhenti gitu ya. Kita pengen dia merasakan apa yang kita rasakan. Kita senang kalau melihat orang itu menderita, merasakan sedikit aja yang saya rasakan. Saya pengen orang itu juga merasakan sakitnya. Nah gitu. Tapi pengampunan tidak seperti itu. Pengampunan itu memberikan hak atau melepaskan atau membiarkan hak untuk membalas itu kepada Tuhan. Memberikan hak keadilan itu kepada Tuhan. Kita lepaskan hak itu. Itu bukan bagian saudara dan saya. Itu bagiannya Tuhan. Karena Tuhan adalah hakim yang adil, firman Tuhan katakan. Dia tahu mana yang benar, mana yang salah dengan baik gitu. Sedangkan kita, seringkali kita seperti Lamek. Orang berbuat sesuatu kepada kita, kita mau balaskan tuh lebih banyak dari apa yang dia lakukan. Kita ingin menyakiti dia tuh lebih banyak dari apa yang orang itu lakukan terhadap kita. Dan kalau kita biarkan keinginan membalas dendam ini di dalam hati kita, hal itu bisa menggerogoti kita dari dalam saudara. Akan membuat hidup kita tidak tenang. Keinginan itu bahkan semakin membara ketika kita melihat orang yang menyakiti kita itu hidupnya bahagia, senang, dia tertawa. Kita semakin sakit dan semakin sakit. Dan kita harus melepaskan itu. Melepaskan dendam itu, keinginan untuk membalas dendam. Oke, yang ketiga, apa itu pengampunan? Pengampunan itu artinya kita memberi ruang untuk seseorang berubah dan bertobat. Di ayat 29 dalam perumpamaan Yesus dikatakan demikian, maka sujudlah kawan itu memohon kepadanya, sabar dahulu, hutangku akan kulunaskan. Ayat 30, tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutang. Oke, kita coba renungkan sebentar. Ini janggal sekali saudara. Jelas si hamba ini ingin 10 jutanya dibayar. Betul ya? Hamba ini ingin si kawannya ini bayar hutang sampai lunas. Tapi janggalnya adalah, kenapa kalau dia ingin kawannya ini bayar, kenapa dia jebloskan ke dalam penjara?
Karena ada satu hal yang si kawan ini nggak bisa lakukan kalau dia ada di dalam penjara. Kawan ini nggak bisa bekerja, dan kawan ini nggak bisa menghasilkan uang untuk bayar hutang. Jadi si hamba ini menaruh si kawannya ini di dalam satu posisi di mana dia tidak bisa berubah dan tidak bisa lagi bertobat. Dan seringkali itu yang kita lakukan terhadap orang yang bersalah kepada kita. Kita taruh dia di dalam satu posisi supaya orang itu nggak bisa berubah dan nggak bisa bertobat. Kita taruh satu titik di situ supaya dia nggak ada kesempatan lagi untuk berbalik dari jalan yang salah. Entah dengan cara kita omongin semua masalah itu kepada orang lain sehingga orang ini ngerasa malu. Padahal perkaranya seperti yang saya katakan, kalau nggak ada saksi, tidak ada lebih banyak saksi yang dibawa, belum tentu orang ini salah. Bisa jadi pandangan kita yang salah. Tapi kita sudah posisikan orang ini di dalam kita kasih nama buruk, reputasi buruk, kita ceritakan hal-hal yang buruk tentang orang ini sehingga orang ini nggak ada kesempatan lagi untuk berubah, nggak ada kesempatan untuk mengakui perbuatannya, sehingga dia harus keluar dari komunitas tersebut entah karena malu, entah karena apa gitu. Saudara, pengampunan itu artinya kita memberikan seseorang itu ruang untuk bertobat dan berubah. Nah, kita lihat nih, kita kembali ke yang tadi saya katakan di awal tentang Matius 18 ayat 17. Yesus bilang bahwa kalau orang itu tidak tegur empat mata, nggak mau dengar, bawa 2-3 orang saksi. Nggak mau dengar lagi, bawa lebih banyak saksi, gitu ya. Kemudian di ayat 17 dikatakan kalau masih nggak mau dengar, sampaikan kepada jemaat nih, katanya bawa lebih banyak. Jadi jemaat di sini ini bukan bicara tentang gereja ya saudara, karena saat itu gereja belum ada. Jadi bukan berarti juga supaya satu gereja tahu, bukan. Tapi bicara tentang lebih banyak orang yang mengenal orang ini dan mengenal saudara, yang tadi seperti saya katakan dia punya intensi untuk semuanya berjalan baik, bertumbuh, semuanya win-win solution gitu ya. Kalau dia masih nggak mau dengerin juga, katanya pandang orang ini sebagai orang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Nah, gimana cara Yesus memperlakukan orang yang nggak mengenal dia dan seorang pemungut cukai? Apa yang Yesus lakukan terhadap mereka? Dari pelayanan Yesus kita bisa melihat bahwa Yesus mengasihi orang-orang seperti ini. Yesus nggak berarti setuju. Yesus nggak berarti mendukung apa yang mereka lakukan, gitu ya, perbuatan mereka. Yesus nggak berarti setuju dan mendukung, tapi Yesus memberikan ruang supaya orang-orang ini bisa bertobat, supaya orang-orang ini bisa berubah. Yesus tidak pernah menyudutkan mereka di satu titik sampai mereka tuh malu dan pergi. Justru kita dengar sebaliknya. Setiap kali Yesus berkhotbah, justru orang-orang ini yang berkumpul. Pemungut cukai, orang-orang yang tidak mengenal dia. Yesus berikan ruang kepada mereka, Yesus berikan kesempatan kepada mereka untuk berubah. Ketika kita mau mengampuni seseorang, ketika kita melepaskan pengampunan kepada seseorang, kita perlu memberikan ruang buat orang itu supaya bisa berubah dan bertobat. Yang keempat, apa yang Yesus maksud dengan pengampunan? Saudara, kita tinggal di dunia yang semakin hari semakin gelap. Satu orang disakiti, dia menyakiti orang lain, dan seterusnya sampai akhirnya kebanyakan orang di dunia kita jadi sakit hati. Dan ketika kita disakiti oleh seseorang, terkadang kita lupa bahwa kita pun menyakiti orang lain. Mungkin dalam bentuk yang berbeda, dalam kasus yang berbeda. Saya yakin dan percaya tidak ada seseorang di antara kita yang bisa klaim bahwa dirinya tuh baik 100%. Betul? Kita nggak bisa klaim diri kita tuh baik 100%. Jika ada, mungkin saudara perlu sesekali tanya ke orang yang terdekat dengan saudara. Saya pernah nggak menyakiti kamu gitu ya. Saya yakin orang itu punya daftar tentang perbuatan saudara. Nah, kita perlu sadari itu dulu bahwa kita pernah menyakiti orang lain juga. Walaupun kita saat ini kondisinya sedang disakiti, tapi kita pernah menyakiti orang lain. Dan kemudian kita sadari hal yang berikutnya, bahwa Yesus datang untuk mengampuni semua kesalahan kita dan menerima kita apa adanya. Dia menghapuskan segala hutang-hutang kita. Di dalam Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata,
"Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini adalah perkataan Yesus yang sangat luar biasa sekali, deklarasi yang sangat luar biasa sekali ketika dia di atas kayu salib. Dia katakan, "Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kita, saudara dan saya, adalah bagian dari mereka di dalam perkataan Yesus itu. Yesus mengampuni saudara dan saya supaya kita memiliki kekuatan untuk mengampuni orang lain. Supaya dia memberikan teladan seperti itu supaya kita bisa berdoa buat musuh-musuh kita, supaya kita bisa mengampuni mereka. Saya percaya dunia akan jauh lebih baik jika kita mau melepaskan pengampunan. Oke, yang kelima, yang terakhir. Yesus menjelaskannya di dalam Matius 18 ayat 33. Di dalam perumpamaan yang tadi kita bahas. Dikatakan, "Bukankah engkau pun harusnya mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Kita dapat menjadikan kasih kita sebagai indikator bahwa kita sudah mengampuni orang yang menyakiti kita. Ingat, mungkin hubungan itu tidak kembali seperti sedia kala. Mungkin hubungan itu bisa jadi yang tadinya teman baik, tidak lagi teman baik, bisa jadi seperti itu. Tapi kita bisa tetap mengasihi orang itu. Ya kan, mengasihi itu nggak berarti harus akrab, saudara. Betul ya? Mengasihi nggak berarti harus akrab. Ketika kita melihat misalnya ada pengemis tengah jalan, atau ada orang yatim piatu, kemudian kita punya belas kasihan dan kita mau memberikan sesuatu kepada dia karena kita mengasihi dia. Nggak berarti, oh kalau saya memberikan sesuatu kepada seseorang, saya harus akrab sama dia, saya harus punya hubungan yang intim sama dia. Kan nggak harus, saudara. Tapi kasih adalah indikator bahwa pengampunan itu sudah dilepaskan dari hati saudara. Pengampunan itu sudah dilepaskan. Ingat, tidak berarti juga saudara harus selalu berdua lagi sama dia. Bisa jadi ketika saudara melakukan sebuah kasih atau tindakan kasih terhadap orang itu, saudara bersama-sama dengan yang lain, gitu ya. Misalnya entah, saya mau, mungkin yang praktisnya, ketika dia ulang tahun, saya dan teman-teman dari satu klub mau ngasih hadiah, dan saya mau ikut urunan di situ, misalnya seperti itu, saudara ya, praktisnya. Tapi itu adalah indikasi bahwa kita sudah bisa melepaskan pengampunan. Dan yang terakhir adalah kita berdoa buat orang itu. Ingat tadi di dalam caranya Yesus, orang itu sudah nggak mau dengar, perlakukan dia seperti orang tidak mengenal Allah. Dan seperti pemungut cukai, kemudian 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku akan mengabulkan. Berdoa buat musuh-musuh. Kalau bisa berdoa buat orang itu, supaya orang itu berubah, punya kehidupan yang lebih baik, Tuhan bisa memulihkan kehidupannya. Oke, kita akan tutup. Kita sudah ada di akhir nih. Sharing hari ini, saya mau berdoa buat saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami konflik. Mungkin ada masalah di dalam hidup saudara yang menyebabkan hati saudara terluka. Saudara menyadari bahwa ada hal yang menggerogoti hati saudara dari dalam, entah itu kepahitan, kekecewaan, kemarahan, atau kebencian terhadap seseorang. Jika itu saudara, dan saudara mau mengambil langkah pertama dalam mengampuni, seperti tadi saya katakan, mengampuni itu terjadinya di dalam hati. Hari ini biarkan Roh Kudus menjamah hati saudara. Biarkan Roh Kudus menghembuskan lagi nafas kehidupan di hati saudara. Mengingatkan lagi saudara bahwa kita mau jadi bagian dari solusi, bukan mau jadi bagian dari masalah. Dengan melepaskan pengampunan, kita mau jadi bagian dari solusi bagi dunia ini, bukan jadi bagian dari masalah di dunia ini. Biar Roh Kudus kembali meneguhkan saudara bahwa Dia ada bersama-sama dengan saudara dalam proses yang panjang ini, proses yang berat ini dalam mengampuni. Jika itu saudara, taruh tangan kanan di dada saudara, saya mau berdoa. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mengampuni bukan hal yang mudah bagi setiap orang, Tuhan. Kami tahu mengampuni membutuhkan Engkau, Tuhan. Kami butuh Engkau untuk dapat melepaskan pengampunan. Dan hari ini kami tahu Engkau hadir. Engkau hadir di sini, Tuhan. Engkau hadir dimanapun kami berada. Engkau hadir di dalam hati kami untuk membantu kami, Tuhan.
mengampuni orang yang melukai kami Tuhan. Ketika kami melihat orang itu Tuhan, yang muncul bukan rasa ingin balas dendam Tuhan, tapi kami mau mengasihi orang itu Tuhan. Kami mau berdoa buat orang itu Tuhan. Hari ini kami mau melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang menyakiti kami Tuhan. Kami mau sadari bahwa kami tidak hidup di dunia yang sempurna. Semua orang berbuat salah. Semua orang melakukan kejahatan Tuhan, termasuk kami Tuhan. Kami pun pernah menyakiti orang lain Tuhan, tanpa kami sadari maupun kami sadari. Dan kami mau menyadari itu hari ini Tuhan. Dan Kau mengampuni kami sepenuhnya, tanpa syarat Kau ampuni kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk melepaskan pengampunan bagi orang lain, orang-orang yang bersalah terhadap kami Tuhan. Ajar kami Tuhan melihat mereka dengan mata kasih, seperti Engkau melihat mereka Tuhan. Aku berdoa untuk saudara-saudariku Tuhan, yang menaruh tangan kanan di dada Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat atas apa yang perlu mereka lakukan dan yang perlu mereka tidak lakukan Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Firman Tuhan ini sudah selesai, tapi aku berdoa bahwa Roh Kudus tidak pernah berhenti bekerja di dalam hidup kami. Kami bersyukur akan hal itu Tuhan. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. 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 Saudara, saya mau mengingatkan kembali bahwa kalau saudara ikut doa yang barusan tadi dan saudara mau masuk ke proses yang berikutnya, saya sangat mengencourage saudara untuk menghubungi orang-orang yang dapat membantu saudara di dalam komunitas gereja. Orang-orang yang saudara percaya, orang-orang yang saudara tahu bahwa hidupnya netral, mengasihi, yang dapat membimbing saudara melewati proses panjang pengampunan ini saudara. Oke, mari kita tutup ibadah kita. Ibadah kita sudah selesai. Saya harap saudara belajar sesuatu, saudara memahami apa itu pengampunan yang Yesus maksud dan yang Yesus tidak maksudkan, supaya kita bisa membuat dunia kita tinggal lebih baik, membuat komunitas dimanapun kita berada hari ini lebih baik, membuat gereja kita lebih sehat, lebih baik tuh. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri dan saya mau berdoa tutup buat kita semua. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah saudara dimanapun saudara berada dengan segala yang saudara kerjakan. Biar nama Yesus semakin dipermuliakan melalui hidup saudara. Yang percaya bersama-sama dengan saya kita katakan amin, amin, amin. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi saudara.